Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kami hormati Ibu Siti Juliani, SPDI MPD, selaku dosen pada mata kuliah integrasi pembelajaran. Perkenalkan, saya Anjani Najwa Umi Ahdah, selaku mahasiswa IT Al-Urwatul Wuthqa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UAS integrasi pembelajaran yang akan saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam hewan berdasarkan jenis makanannya. Tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik mampu memahami perbedaan jenis hewan berdasarkan makanan yang dikonsumsi. Melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat mengenal ciri-ciri hewan pemakan tumbuhan, hewan pemakan daging, dan hewan pemakan segala, serta memahami contoh-contoh hewan dan dari masing-masing kelompok tersebut. Selanjutnya, pembelajaran ini juga bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman peserta didik tentang peran setiap jenis hewan dalam rantai makanan dan ekosistem. Dengan memahami hubungan antara herbivora, karnivora, dan omnivora, peserta didik diharapkan mampu menyadari pentingnya keseimbangan alam dan saling ketergantungan antara makhluk hidup. Selanjutnya, pembahasan yang pertama, hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Hewan pemakan tumbuhan atau yang disebut herbivora adalah kelompok hewan yang memperoleh sumber energi dan nutrisi, terutama dari tumbuh-tumbuhan. Makanan herbivora dapat berupa rumput, daun, batang, biji-bijian, bunga, maupun buah-buahan. Karena jenis makanan tersebut, hewan herbivora memiliki ciri dan sistem tubuh yang berbeda dengan hewan pemakan daging, karnivora, maupun hewan pemakan segala, omnivora. Jadi hewan pemakan tumbuhan atau yang biasa kita sebut herbivora, makanan herbivora itu dapat berupa rumput, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dedaunan, dan lain sebagainya. Karena jenis makanan tersebut, hewan herbivora memiliki ciri dan sistem tubuh yang berbeda dengan hewan karnivora maupun hewan omnivora. Secara fisik, hewan herbivora umumnya memiliki susunan gigi yang khusus untuk mengunyah dan menghaluskan makanan berupa tumbuhan. Gigi geraham mereka lebar dan permukaan rata sehingga efektif untuk menggiling serta tumbuhan yang keras. Jadi, hewan herbivora memiliki bentuk gigi geraham yang atasnya rata agar dapat mengunyah makanan dengan lembut. Karena jenis makanan seperti dedaunan itu sangat susah untuk dicerna. Selanjutnya, hewan pemakan daging, karnivora. Hewan pemakan daging atau yang dikenal dengan istilah karnivora adalah kelompok hewan yang memperoleh sumber makanan utamanya dari daging hewan lain. Karnivora memangsa hewan lain untuk memenuhi kebutuhan energi, protein, dan nutrisi yang diperlukan bagi pertumbuhan serta kelangsungan hidupnya. Hewan ini biasanya berada pada tingkat konsumen yang lebih tinggi dalam rantai makanan karena berperan sebagai pemangsa. Secara fisik, hewan karnivora memiliki ciri khas yang sangat mendukung kebiasaan makanannya. Gigi taring mereka tajam dan kuat, berfungsi untuk mengangkat, merobek, dan mengoyak daging mangsa. Selain itu, rahang karnivora umumnya kuat dan mampu memberikan tekanan besar saat menggigit. Kuku atau cakar pada hewan karnivora seperti singa, harimau, dan elang juga tajam sehingga membantu mereka mencengkeram dan menumbuhkan mangsa dengan cepat. Selanjutnya, hewan pemakan daging atau karnivora. Jika tadi hewan pemakan tumbuhan, herbivora, sekarang hewan pemakan daging, karnivora. Hewan pemakan daging atau karnivora biasanya memangsa hewan sejenisnya agar mendapatkan energi, protein, dan nutrisi yang diperlukan bagi pertumbuhan. Jika tadi herbivora memiliki gigi geraham yang utama untuk mengelola makanan, sekarang karnivora dia memiliki ciri khas yaitu gigi taring untuk mengelola makanan karena jenis makanan karnivora ini adalah daging. Dari segi sistem pencernaan, hewan karnivora memiliki saluran pencernaan yang lebih pendek dibandingkan hewan herbivora.
Ini karena daging lebih mudah dicerna daripada tumbuhan yang kaya serat. Enzim pencernaan pada karnivora bekerja secara efektif untuk memecah protein dan lemak yang terdapat dalam daging, sehingga nutrisi dapat diserap dengan cepat oleh tubuh. Jadi, hewan karnivora ini memiliki saluran pencernaan yang lebih kecil karena makanan karnivora itu berupa daging lebih gampang dicerna daripada makanan hewan herbivora seperti dedaunan tadi. Contoh hewan karnivora antara lain singa, harimau, serigala, macan tutul, buaya, ular, elang, dan hiu. Hewan-hewan tersebut memiliki kemampuan berburu yang berbeda-beda. Ada yang berburu secara berkelompok, ada yang berburu secara individu. Dengan segala ciri dan perannya, hewan karnivora menjadi bagian penting dalam kehidupan alam dan sangat berpengaruh terhadap keimbangan ekosistem. Yang ketiga yaitu hewan pemakan segala, omnivora. Hewan pemakan segala atau yang disebut omnivora adalah kelompok hewan yang dapat memakan tumbuhan sekaligus daging. Hewan omnivora memiliki kemampuan beradaptasi dengan berbagai jenis makanan, sehingga mereka tidak bergantung pada satu sumber makanan saja. Makanan omnivora dapat berupa buah-buahan, daun, biji-bijian, serangga, ikan, maupun daging hewan lain. Kemampuan ini membuat hewan omnivora lebih mudah bertahan hidup di berbagai lingkungan. Jadi yang ketiga ini adalah hewan pemakan segala atau omnivora. Hewan pemakan segala atau omnivora ini dia tidak bergantung, tidak seperti hewan pemakan tumbuhan herbivora atau hewan pemakan daging karnivora. Jadi hewan pemakan segala omnivora ini dia bisa memakan dua-duanya, yaitu tumbuh-tumbuhan maupun daging. Jadi hewan pemakan segala omnivora dia lebih mudah bertahan di segala sesuatu karena dia bisa memakan berbagai macam. Selanjutnya secara fisik, hewan omnivora memiliki susunan gigi yang merupakan perpaduan antara hewan herbivora dan karnivora. Mereka memiliki gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring yang tidak terlalu panjang untuk merobek daging, serta gigi geraham yang berfungsi mengunyah dan menghaluskan makanan. Struktur rahang omnivora cukup fleksibel sehingga mampu mengelola berbagai jenis makanan, baik yang keras maupun yang lunak. Jika tadi herbivora memiliki gigi geraham yang atasnya datar untuk mengunyah dedaunan, dan karnivora yang memiliki gigi taring untuk mengunyah daging, hewan pemakan segala atau omnivora mereka memiliki gigi seri untuk memotong makanan, gigi geraham, gigi taring yang tidak terlalu panjang untuk mengunyah daging, serta gigi geraham yang berfungsi untuk mengunyah dan menghaluskan dedaunan. Selanjutnya, dari sistem segi pencernaan, hewan omnivora memiliki panjang saluran pencernaan yang sedang, tidak sepanjang herbivora dan tidak sependek karnivora. Sistem pencernaannya mampu mencerna protein dari daging sekaligus karbohidrat dan serat dari tumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh hewan omnivora telah beradaptasi secara alami untuk memanfaatkan berbagai sumber nutrisi yang tersedia di lingkungannya. Jadi, sistem pencernaan hewan omnivora itu tidak sepanjang salur pencernaan herbivora dan tidak sependek salur pencernaan karnivora. Contoh hewan omnivora antara lain adalah ayam, beruang, monyet, tikus, dan babi. Hewan-hewan ini menunjukkan kebiasaan makan yang beragam sesuai dengan lingkungan yang tersediaan makanan. Dengan kemampuan memakan berbagai jenis makanan, hewan omnivora memiliki peluang hidup yang lebih besar dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan di alam. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari tadi pembahasan yang saya jelaskan adalah berdasarkan penjelasan tadi, hewan herbivora, karnivora, dan omnivora dapat disimpulkan bahwa pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya menunjukkan adanya perbedaan cara hidup, bentuk tubuh, serta peran masing-masing dalam ekosistem. Hewan herbivora memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber makanan utama, sedangkan
Dan sebagai konsumen tingkat pertama, hewan karnivora makan daging hewan lain dan berfungsi sebagai pengendali populasi serta konsumen tingkat lebih tinggi. Sementara itu, hewan omnivora memiliki kemampuan memakan tumbuhan dan daging sehingga lebih mudah beradaptasi dalam lingkungan. Ketiga jenis hewan tersebut saling berkaitan dalam rantai makanan dan bersama-sama menjaga keseimbangan alam. Tanpa keberadaan salah satu di antaranya, ekosistem dapat terganggu. Oleh karena itu, keberadaan herbivora, karnivora, dan omnivora sama-sama penting dalam mempertahankan kelangsungan dan keharmonisan kehidupan di bumi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.